اللهم صل وسلم يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد اللهم يا صل رب يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
باسمه السالب عالم الكائن والبال والزال والذاهب يسبح عند ربك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا قل آدم نيله المراتب كله قال رومي يدمن الغرب يهلك من خلقه من الأهل والأقارب كله إبراهيم قال إبراهيم بيتكم وجدت على عبد الأصنام والكريم فهذا شكرها صل وسلم بغير حساب اللهم اجعلنا منهم والثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا والثلث يأتون بذنوبهم عليك يا حكيم السماء عليك
ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Allahu aidan likulli syai'in ajal fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Atau kama qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yawmuhu mislu amsihi fahuwa khasirun wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aidan kafa bil mauti wa'iza. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Dan yang saya hormati Bapak Ketua RW kita RW 13 Bapak Siswa beserta para ketua RT yang ada di lingkungan RW 13, bil khusus isu khusus yang saya hormati keluarga besar dari Bapak Yudi Saripudin yang pada malam ini mengundang kita dalam rangka haul daripada mertua beliau yaitu Bapak Muhammad Ghazali bin Haji Halim di Dimyati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rizki yang berkah kepada keluarga besar Bapak Yudi dan dijadikan keluarganya, rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya yang saleh dan salehah, diberkahkan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarganya, selalu diperkuat jalinan tali silaturahimnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah Pak, tausiahnya baru pembukaan, tapi ya santapan jasmaninya udah sampai pertengahan. Tafadhol, silakan dilanjutkan, karena kalau kita mau dengerin tausiah itu emang harus sambil santai, karena kalau nggak nyantai
tidur Pak. Gitu. Ya, saya dikasih tugas nih sama pembawa acara Ustaz Nur Rahim, saat kasih tausiah. Tausiahnya ada 3 tema. Wih, sepanjang ini Pak, 3 tema. Tema yang pertama yaitu tahun baru Hijriah. Tema yang kedua kemerdekaan RI ke-77. Tema yang ketiga haul. Ini satu tema aja 2 jam Pak. Siap. Satu tema 2 jam nih. Ya, besok libur kan? Oke. Pak, siap-siap tambahin, nanti adalah kita lewati tahun yang lalu dan kita akan song-song tahun yang baru. 2 kejadian ini yang Allah Subhanahu wa taala itu karena pentingnya daripada mengingat tahun dan waktu, maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu tersebut. Wal as, demi waktu. Waktu ini berjalan bagi kita semua. Kita ada waktu awal di mana kita dilahirkan dan waktu akhir di mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sampai ajal kita. Makanya dikatakan likulli syai'in ajal, bahwa setiap sesuatu itu pasti ada akhirnya. Fa idza jaa ajaluhu, ya, maka apabila datang ajal atau akhir kehidupan seseorang, la yastakhiruna sa'atan, enggak ada yang bisa menunda-nunda daripada ajal tersebut. Wala yastaqdimun, dan enggak ada lagi yang bisa juga mempercepat ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemerdekaan kita. Saya gabungin aja, saya lompat-lompat dah nih. Ya, kemerdekaan kita sebentar lagi masuk kepada bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam undang-undang, pembukaan undang-undang apa? Bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmatnya dengan memberikan kemerdekaan. Nah, belajar dari kemerdekaan apa yang harus kita isi. Karena tadi ya Allah berpesan bahwa demi masa bahwa setiap manusia dalam keadaan merugi. Kenapa dia rugi? Ya, karena apa? Manusia itu adalah sudah menjadi fitrahnya, dia sering lupa. Selalu memperturutkan hawa nafsu. Nih manusia nih, ya namanya manusia sering lupa, lalai dan memperturutkan hawa nafsu. Orang yang masih diperbudak hawa nafsunya berarti dia belum merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang dia mampu menundukkan hawa nafsunya, bukan menghilangkan, menundukkan hawa nafsunya untuk ya ditempatkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Illal ladzina amanu, yaitu caranya ya dengan kecuali yang baru hari siang tuh, tadi malam kita rayakan. Tapi banyak daripada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak tahu, bahkan lupa tahunnya, tahun hijriahnya. Padahal penting buat umat Islam dia itu mengetahui dan ya menghafal tahun atau bulan atau tanggal hijriah, karena hitungan hukum dalam fikih dihitungnya dalam tahun hijriah. Contohnya anak yang masuk akil balik itu bukan dihitung tahunnya tahun Masehi, Pak. Kalau dia lahir tanggal 1 November, maka nanti setahunnya tanggal berapa? 30 Oktober setahun. Bukan. Tapi hitungan setahun atau nanti amar balik misalnya 13 tahun. 13 tahun tuh bukan 13 tahun Masehi. Kalau 13 tahun Masehi itu udah lebih 13 tahun Hijriah. Ini kita bisa tahu orang ini sudah terkena hukum akan perintah Allah jatuh kepadanya atau belum. Maka kita harus hitung tanggalan tuh. Biasain Pak, anak kita lahir ya bayarin dah, sekarang mah kita ngalah karena kita ada di negara Indonesia yang katanya
ya umat Islamnya terbesar, tapi masih menggunakan hukum daripada ikutan atau ajaran selain, ya lebih banyak kepada mengikut kepada non Islam. Apa? Oke, tulis tanggalnya tanggal 1 Jam. Amilus shalihat, orang yang berbuat amal-amal soleh, maka dia bukan orang-orang yang merugi dalam setiap waktu kehidupannya. Adalah orang-orang yang beramal soleh, inilah yang kemudian dia menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Tadi disampaikan satu hadis, ya, man kana yaumuhu ya khairum min amsihi bahwa, ya, barang siapa yang dia hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, ya, bahwa rabihun, maka dia baru dikatakan beruntung. Kemarin kita ibadahnya kurang, ya, kemarin kita ibadahnya kurang, ilmunya kurang, bermasyarakatnya kurang. Hari ini kita kemudian lebih baik daripada kemarin, ibadah kita lebih baik, lebih banyak, silaturahminya lebih banyak, amal-amal sedekah, amal-amal solehnya lebih banyak. Inilah orang yang beruntung. Kemudian mana yang merugi? Nih, yang merugi man kana yaumuhu mislu amsihi. Barang siapa yang hari saat ini, hari ininya itu sama dengan yang kemarin, maka orang ini apa dia dikatakan bahwa khasirun, maka dia itu adalah orang-orang yang, ya, merugi. Rugi kalau hari ini kebaikan kita masih sama dengan yang kemarin. Apalagi man kana yaumuhu ya syarrun min amsihi, barang siapa yang harinya hari ini itu lebih buruk daripada hari kemarin, ibadahnya, amal-amalannya, silaturahimnya itu lebih buruk daripada hari kemarin, maka orang ini adalah orang yang celaka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita menghitung hari, setiap hari, oh begini, kita perbaiki diri kita, kita tingkatkan amal soleh kita. Nah, kemudian yang terakhir, yang berikutnya, maaf, tadi orang yang dia gak merugi, pertama beriman, kedua apa? Beramal soleh. Yang ketiga watawasau bil haq. Orang yang dia nggak akan merugi, nggak akan celaka kalau dia selalu, ya, berusaha saling nasihat, menasihati kepada saudaranya. Hari ini saya coba mengingatkan untuk diri saya dan kepada bapak-bapak sekalian. Kita datang haul nih, haul ketemu hari. Saya berikan nasihat bahwa haul ini bisa kita jadikan nasihat, karena kata Rasulullah, ya, haul yang kita adakan ini adalah dalam rangka kita mengingat kembali kematian daripada almarhum Bapak Muhammad itu fil qabri. Tidaklah mayit di dalam kubur kal ghariqil mutaghawis, seperti orang yang sedang tenggelam di sungai, selamat di sungai. Yang tadi rubi, dia itu nyari-nyari apa? Doa pertolongan dari siapa? Dari anaknya, dari ayahnya, dari saudaranya. Dia butuh ini, Pak, butuh ini, ya. Kemudian jika dia dapatkan itu doa dari keluarganya, maka ini adalah sesuatu hadiah yang paling dia senangi, yang dia lebih senangi daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Kalau kita mengaku menyayangi kepada almarhum, perbanyak kita doakan almarhum. Terus bagaimana saya bisa menyampaikan ini bahwa ini sampai? Diriwayatkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Di dalam kitab Irsyadul Ibad itu satu hikayat daripada orang-orang soleh, salafus soleh, orang-orang dulu yang soleh. Satu hari dia pernah bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan, ya, dia melewati pekuburan. Dia lihat di pekuburan itu para arwah daripada almarhum daripada perkuburan itu keluar, kemudian mereka berlari berebut ke satu tempat memperebutkan sesuatu. Kemudian dia melihat ada satu arwah, seseorang ini dia nggak ngikut berebutan dengan orang yang tadi arwah daripada makam tersebut.
Kemudian si orang soleh ini nanya kepada arwah tersebut, wahai fulan, kenapa engkau berdiam dan duduk saja di kuburmu sementara yang lain pada berlarian berebutkan sesuatu? Apa yang mereka lakukan? Kata si fulan menjawab si arwah tersebut, mereka sedang berebut mencari hadiah-hadiah yang dikirimkan oleh saudara-saudaranya umat Islam. Hadiah yang diperebutkan ini, menurut riwayat disampaikan bahwa ini adalah Fatihah yang kita bacakan untuk kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat yang kita bacakan secara umum. Tapi kalau hadiah yang kita hadiahkan untuk orang-orang tua yang kita alamatkan, tadi disebutin arwahnya tuh banyak bener tuh, disampaikan langsung ke orangnya, nggak perlu dia rebutan. Ini kemudian kembali lagi, kenapa engkau tidak ikut? Karena saya sudah kaya, kata si jenazah tersebut. Kenapa engkau bisa kaya? Karena ada anakku yang selalu menghadiahkan bacaan pahala bacaan Al-Qur'annya setiap hari kepadaku, katanya. Anakku ini namanya si fulan, kerjaannya dia dagang kue jalabia di pasar. Kemudian setelah terbangun si orang soleh tadi, dia penasaran benar nggak nih mimpinya. Dia datang ke pasar yang disebutkan, dia cari orang ini, orang yang namanya disebutin. Ternyata orang ini adalah seorang anak muda yang benar-benar dia jual kue jalabia. Penjual kue jalabia ini, dia itu dia perhatikan apa? Sambil jualan dia mulutnya selalu berkomat kamit. Ternyata disamperin tuh sama tadi orang soleh. Apa yang kamu lakukan kamu ketika berdagang? Aku pada saat berdagang sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ini aku hadiahkan kepada orang tua. Subhanallah. Di dalam mimpi orang soleh tersebut, dia melihat orang tuanya ternyata menjadi orang yang kaya di dalam kuburnya karena hadiah dari anaknya. Ini yang perlu kita ambil ibrahnya. Kemudian beberapa waktu lamanya si orang soleh itu mimpi lagi, ketemu lagi dengan si arwah yang kemarin. Pada saat itu ketika ketemu ternyata arwah ini sudah ikut barang-barang yang lain pada ngerebutin hadiah pahala tadi. Dan dia aneh ketika bangun, akhirnya dia cari si pemuda yang di tukang jalabia tadi. Apa yang dikatakan dia tidak temukan di sana, dikatakan oleh tetangganya, dibilang bahwa laki-laki pemuda yang jual jalabia ini sudah meninggal. Menandakan bahwa apa yang kita bacakan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, Allah yang mengantarkan langsung hadiah tersebut ke kubur orang yang kita kirimkan hadiahnya. Apa yang paling ringan hadiah yang kita berikan? Minimal permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampuni orang tua saya. Ya Allah, lapangkan kubur orang tua saya. Ya Allah, terimalah amal ibadah orang tua saya. Ya Allah, berikanlah pahala bacaan Fatihah saya ini untuk mereka. Al-Fatihah. Dia baca Fatihah, itu akan langsung disampaikan kepada para arwah almarhum dan almarhumah. Ini yang kemudian bermanfaat buat orang yang meninggal. Bahkan dijelaskan dalam satu riwayat bahwa seseorang, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yarfa'u darajatil abdi fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh mengangkat derajat seorang hamba di surga. Diberikan penjelasan tafsir tentang hadis ini kepada orang tua. Anda mengadakan haul hanya setahun sekali, tapi yang paling bermanfaat Anda lakukan setiap hari, terutama di selesai ibadah sholat. Selesai sholat kita baca tahlil, selesai sholat kita doakan kepada orang-orang tua kita, maka mereka akan hidup bahagia di dalam kuburnya. Yang terakhir, watawasau bil haq. Tadi bersabar. Dan yang terakhir kita dengan kebenaran.
Kita memberikan nasihat kebenaran kepada siapapun saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, warga kita, masyarakat kita. Jika ada yang melakukan kemaksiatan, kezaliman, maka kalau kita ingin beruntung, lakukanlah nasihat kebenaran, nasihat yang benar kepada mereka. Niscaya kehidupan kita akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kemerdekaan yang kemudian menjadi sebab negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ini semua bisa kita lakukan dan bisa terjadi di lingkungan kita, bil khusus umumnya di negeri kita Indonesia tercinta ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim wa zati zatina wa zati zatika wa walijtamana wa min sababi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum ighfir lana warhamhum Allahumma ij'alhum fakakan lahum minan nar wa له من النار وإجابا له من النار وفداء له من النار وإذقا له من النار يا عزيز يا غفار يا عظيم يا جبار يا أليم يا ستار ويا رب العالمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره مخبرة من خبر النيران اللهم اقض hajati sahibul hajat Bapak Yudi Saripudin sekeluarga khasah min hawaijid dunya wal akhirah Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ij'alna muqimas salati wa الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. وقلنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأحبابنا وأزواجنا وذرياتنا وجيرانا من كل مهنة وبؤس وضير إنك ولي بكل خير ومتودد بكل خير وموت لكل خير يا أرحم الراحمين. رب دعوهم سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Qabalallahu minna minkum dan kesalahan daripada al-fakir. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.